Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem gerak pada tumbuhan. Presentasi ini dibuat oleh saya sendiri, Isra Yumna Asifa dengan NIM 14014211186 dengan dosen pengampu Dr. Sri Sulistiorini MPD untuk memenuhi tugas pada mata kuliah konsep dasar IPA. Yang pertama, kita akan membahas mengenai gerak pada tumbuhan. Apa yang dimaksud dengan gerak pada tumbuhan? Gerak pada tumbuhan merupakan suatu respon yang diakibatkan adanya rangsangan baik dari dalam maupun dari luar tumbuhan. Kemudian, gerak pada tumbuhan relatif tidak terlihat. Gerak tumbuhan hanya dilakukan oleh sebagian tubuh tumbuhan dan tidak seluruhnya. Tidak seperti manusia dan hewan, yang geraknya lebih terlihat dan lebih menyeluruh. Kemudian ada macam-macam gerak pada tumbuhan. Berdasarkan penyebab timbulnya pada gerak tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama gerak tumbuh. Gerak tumbuh adalah gerak yang ditimbulkan oleh adanya pertumbuhan, sehingga menimbulkan perubahan plastis atau irreversible. Kemudian yang kedua yaitu gerak turgor. Gerak turgor adalah gerak yang timbul karena terjadi perubahan turgor pada sel-sel tertentu dan sifatnya elastis atau reversible. Sehingga pada gerak tubuh itu sifatnya plastis atau irreversible, maksudnya tidak dapat kembali pada bentuk asalnya. Kemudian pada gerak turgor itu sifatnya elastis atau reversible, artinya dapat kembali pada bentuk asalnya. Kemudian yang kedua yaitu dibedakan berdasarkan arah rangsangannya. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi yang pertama gerak higroskopis, yang kedua gerak etionom, dan yang ketiga yaitu gerak endonom. Yang pertama akan kita bahas yaitu gerak higroskopis. Gerakan ini disebabkan oleh perbedaan kadar air. Sel-sel tumbuhan mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam menerima dan melepaskan airnya. Jika lingkungan dalam keadaan kering, sel-sel yang lebih cepat melepaskan air akan berkerut. Sementara sel-sel yang lainnya relatif tetap. Akibatnya akan terjadi tarik-menarik antara bagian yang kekurangan air dan bagian yang normal. Kekuatan tarik-menarik inilah yang akan menentukan arah gerak tumbuhan. Contohnya seperti gigi di sekitar mulut kapsul pada lumut-lumutan dan pecahnya kulit buah polong-polongan. Kemudian yang kedua yaitu ada gerak etionom. Gerak etionom adalah gerakan pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari luar tumbuhan tersebut. Berdasarkan hubungan antara arah respon gerakan dengan asal rangsangan, gerak etionom dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu ada gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Bagian yang bergerak itu misalnya ada cabang, daun, kuncup, bunga, ataupun sulur. Kemudian, pada gerak tropisme, ditinjau dari macam sumber rangsangannya, tropisme dapat dibedakan lagi menjadi yang pertama yaitu ada fototropisme, yaitu gerak bagian tumbuhan karena adanya rangsangan dari cahaya. Contohnya pada tanaman biji-bijian yang sedang tumbuh tunas. Kemudian, yang kedua ada geotropisme. Geotropisme adalah gerak tumbuhan karena gravitasi bumi. Contohnya, pertumbuhan akar yang selalu menuju ke bawah. Kemudian, yang ketiga adalah hidrotropisme, yaitu gerak bagian tumbuhan karena rangsangan air. Contohnya, pertumbuhan akar menuju tempat yang mengandung air. Kemudian yang keempat yaitu ada kemotropisme, yaitu gerak bagian tumbuhan karena zat kimia. Contohnya yaitu gerak akar menuju pupuk. Kemudian selanjutnya ada tigmotropisme, yaitu gerak bagian tumbuhan karena adanya sentuhan. Contohnya sulur sirih yang membelit tanaman lain. Kemudian yang keenam ada gravitropisme, yaitu gerak tumbuhan yang menjauhi tarikan gravitasi. Contohnya, tunas akan bergerak ke atas atau bertumbuh ke atas. Kemudian, yang ketujuh yaitu ada termotropisme, yaitu gerak tumbuhan dipengaruhi oleh panas. Contohnya, daun yang keriting karena terpapar oleh sinar matahari yang terlalu panas. Kemudian yang kedelapan ada skototropisme, yaitu gerak tumbuhan ke arah kegelapan. Contohnya, tumbuhan tropis yang merambat ke arah gelap. Kemudian, pada gerak etionom, selain terdapat gerak tropisme, terdapat juga gerak nasti.
Gerak nasti merupakan gerak tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, tetapi ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Berikut adalah macam-macam gerak nasti. Yang pertama yaitu ada fotonasti, merupakan gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Contohnya, bunga pukul 4 yang mekar pada sore hari, kemudian menutup pada pagi hari. Kemudian yang kedua ada termonasti, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Contohnya, mekarnya bunga tulip saat suhu naik. Kemudian yang ketiga yaitu niktinasti, merupakan gerak karena kondisi gelap. Contohnya, daun lamtoro yang melipat pada malam hari. Kemudian yang keempat yaitu ada seismonasti, merupakan gerak karena pengaruh rangsang berupa sentuhan. Contohnya, menutupnya daun putri malu saat disentuh. Kemudian selanjutnya ada temonasti, merupakan gerak karena pengaruh rangsangan berupa zat kimia. Contohnya, stomata terbuka pada siang hari karena ada karbon dioksida. Kemudian, selanjutnya yang keenam ada nasti kompleks, yaitu gerak dipengaruhi lebih dari satu macam rangsangan. Contohnya, stomata terbuka pada siang dan menutup pada malam hari. Kemudian yang ketujuh yaitu ada haptonasti, merupakan gerak yang dipengaruhi oleh sentuhan serangga. Contohnya, daun kantung semar menutup saat tersentuh serangga. Kemudian, selain dua gerak tadi, pada gerak etionom, terdapat juga gerak yang terakhir yaitu ketiga ada gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak seluruh atau bagian tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ditinjau dari macam-macam sumber rangsangannya, taksis dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada fototaksis. Fototaksis merupakan gerak yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya. Contohnya, gerak kloropas dalam sel yang mendekati cahaya. Kemudian, yang kedua ada kemotaksis, merupakan gerak yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia. Contohnya, spermatozoid pada paku-pakuan bergerak tertarik protein. Kemudian, tadi kita sudah membahas mengenai gerak higroskopis dan gerak etionom. Nah, berarti tersisa satu yang terakhir, yaitu ada gerak endonom. Apa sih yang dimaksud dengan gerak endonom? Gerak endonom disebut juga dengan gerak autonom, yang merupakan gerakan pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom ada tiga, yaitu yang pertama ada gerak siklosis. Gerak yang disebabkan oleh aliran sitoplasma. Contohnya, gerakan protoplasma pada sel-sel hidrilla. Kemudian yang kedua adalah gerak nutasi. Gerak nutasi diartikan sebagai gerakan spiral pada tumbuhan merambat. Contohnya, melilitnya batang kacang panjang yang selalu melingkar ke kanan. Kemudian yang ketiga ada gerak silia. Gerak silia dapat dilihat pada gerakan zoospora tumbuhan. Ini merupakan daftar rujukan yang saya gunakan dalam menyusun presentasi ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.